Membelah awal di cakrawala. Cakep. Tampaklah fajar kebatan saujana. Cakep. Sebelum kata menyebut jiwa, izinkan saya menyapa dengan bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya muliakan pengasuh pesantren Tahfidz Quran Kaifut Bersih, yang saya hormati para ustaz dan ustazah, dan teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai detik waktu berhenti berputar dan seluruh hisab di jagat raya terbuka, niscaya kesunyian itu pun akan kita bertasbih menyebut namamu ya Allah. Segala puji bagi Allah, sang pemilik keindahan yang tak tertuliskan. Dialah Tuhan yang menuliskan takdir kita dengan tiga rahmatnya, yang menutupi aib-aib kita dengan tabir kasih sayangnya, yang masih tetap memanggil kita hamba meski sering sekali kita membawa sebuah dosa. Hari ini kita tidak hanya berada di sebuah ruangan, kita berada di bawah naungan arsy-Nya, mengharap setetes ampunan sebulan-bulan suci menyapa jiwa. Alhamdulillah, sebuah kata syukur yang menjadi nafas bagi setiap umat, sebuah kali syukur yang tak akan pernah bisa menggantikan nafas yang masih dia pinjamkan hingga detik ini. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kau menghitung nikmat Allah, maka kau tak mampu menghitungnya. Lalu, mari kita tenggelamkan jiwa kita ke dalam samudra salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Beliau adalah rembulan yang tak akan pernah pudar cahayanya, malah hidayah yang menyinari hati. Beliau yang menangis di dingin malam hanya memanggil nama kita, ummati, ummati, ummati. Ya Rasulullah, tanpa bimbinganmu kita hanya butiran debu pasir yang terlesat di padang pasir kehidupan. Wahai kekasih langit, terimalah salam hidup kami, terimalah salam kami yang sederhana ini sebagai bukti bahwa di hati yang penuh ini masih ada cinta yang benar untukmu. Allahumma shalli wa sallim ala khairil ahwal wa sirril asrar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar. Sebelum saya melangkah lebih jauh lagi, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pembawa acara yang telah memberikan saya kesempatan emas untuk berpidato di hadapan sekalian dengan judul Kerinduan Berjemput Ramadan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bayangkan jika Allah Subhanahu wa taala membisikkan kabar gembira kepada kita, wahai hambaku, aku kirimkan 1 bulan yang lebih baik dari 10 bulan untuk menghilangkan segala noda hitam yang ada di hati kamu. Kesempatan itu sudah tidak begitu. Ia bernama Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kalian bertanya kepada diri kita, mengapa Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita untuk bertemu dengan tahun Ramadan ini? Padahal mungkin dosa kita sudah setinggi gunung, padahal mungkin dosa kita sudah sebanyak bumi lautan, padahal mungkin kita masih sering lalai dalam melaksanakan salat, bahkan meninggalkan salat. Itu karena Allah Subhanahu wa taala masih mencintai kita sebagai hamba. Allah tidak ingin kita pulang dalam keadaan total. Ramadan adalah cara Allah berkata, kembali wahai hambaku, kembalilah kepadaku. Aku rindu segala doaku di sepertiga malam. Aku rindu segala tangis taubatku di atas sajadah. Maka jangan sampai undangan cinta ini kita abaikan begitu saja. Ramadan bukanlah sekedar menahan lapar dan dahaga dari fajar hingga senja. Ramadan adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu kita adalah dengan dosa. Allah tahu kita jenuh dengan kelalaian. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan Ramadan sebagai kita tasyiyatun nas, mencuci jiwa kita yang berdebu. Dunia dan segala rutinitas terkadang membuat hati kita kering dan hampa,
Maka Ramadan hadir seperti hujan deras di tengah gersanya pada Sahara, menyuburkan kembali benih iman kita yang hampir mati dalam dada. Ingat perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Qul," katakanlah, "ya ibadi, wahai hamba-Ku, alladzina asrafu ala anfusihim," yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Wala taqnatu min rahmatillah, dan janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Sebab apa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Quran surah Az-Zumar ayat 53. Di bulan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala membentangkan karunia ampunannya bagi kita para hamba yang penuh dengan dosa. Pintu surga dibuka lebar-lebar menyambut setiap perintah doa yang melangit ke angkasa. Maka jangan berputus asa, sebab keajaiban yang paling mustahil sekalipun bisa Allah kabulkan dalam sekejap mata. Kita di sini di pondok ini kita harus selalu bersyukur karena kita adalah orang-orang pilihan. Coba kita lihat di luar sana, banyak sekali anak muda yang menghabiskan waktu Ramadan dengan sia-sia di jalanan. Tapi kita, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk duduk bersimpuh dan melantunkan ayat cintanya. Namun ingat teman-teman, keberkahan Ramadan itu tidak turun otomatis hanya karena kita memakai jubah, sarung atau kita memakai peci. Keberkahan Ramadan itu harus kita jemput. Jangan sampai kita menjadi santri yang puasa fisik, namun maksiat hati. Mulut puasa dari nasi, tapi lidah sibuk membicarakan teman. Perut kosong dari air, tapi penuh dengan rasa sombong dan rasa paling suci. Bagi kita para santri, Ramadan adalah madrasah dalam madrasah. Jika di bulan lain satu kebaikan dibalas 10, maka di bulan Ramadan ini setiap helai nafas kita adalah tasbih, dan setiap ketaskinan kita dalam ketaatan adalah pengguguran dosa. Namun kita harus berhati-hati juga teman-teman. Dari sekian banyaknya kemudahan-kemudahan untuk mencari pahala di bulan Ramadan, dari sekian banyaknya keutamaan di bulan Ramadan, Rasulullah SAW bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min syai'in ilal akli wal atas." Ilal juri wal atas. Artinya betapa banyak orang yang berpuasa, namun ia tidak mendapatkan apa-apa selain mendapatkan lapar dan dahaga. Sangat-sangatlah merugi jika kita seorang santri yang masuk ke dalam bulan permata, namun ia keluar dengan tanpa hampa. Jangan sampai Ramadan membasuh semesta dengan rahmatnya, namun hati kita tetap gersang tanpa makna, layaknya tanah pecah yang menolak terusan hujan dari Sang Pencipta. Teman-temanku yang luar biasa, Ramadan bukanlah sebuah beban, melainkan sebuah peluang. Bayangkan jika setelah 1 bulan penuh kita diumumkan di madrasah Ramadan ini, kita keluar menjadi pribadi yang berbeda. Yang tadinya kaki kita berat sekali melangkah ke masjid, menjadi yang paling terdepan di barisan salat. Yang tadinya mulut kita kaku akan Al-Quran, menjadi lidah yang paling basah dengan zikir. Yang tadinya kita sibuk membicarakan teman, berselisih dengan teman sepondok, menjadi teman yang paling maaf dan penuh kasih sayang. Mari teman-teman, sebelum fajar Ramadan menyapa, mari kita bersihkan hati, maafkan yang menyakiti, muliakan Ustadz yang membimbing. Kita penuh Ramadan kali ini dengan rindu yang paling sedalam-dalamnya. Kita masuk ke dalam Ramadan ini bersama-sama, maka kita pun harus keluar sebagai pemenang bersama-sama. Jangan sampai tamu agung ini kita biarkan hingga Ramadan ini kecewa karena kita mengajarkannya. Karena kita tidak tahu apakah kita masih diberikan kesempatan emas untuk bertemu dengan Ramadan tahun ini. Maka jadikanlah setiap detik di bulan Ramadan ini sebagai langkah nyata kita menjemput ampunannya dan memperbaiki masa depan kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada salah kata dalam penuturan kata, itu murni kesalahan dari saya. Dan jika ada kebenaran dari itu kata saya, itu semuanya kebenaran dari Allah SWT. Saya Muhammad Nabi, mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.